Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Baik semua ya, sehat semua ya. Alhamdulillah. Jaga kesehatan karena kondisi cuaca saat ini panas sekali ya. Terus kadang nanti sorenya hujan kayak gitu. Ya, jaga pola makan, pola tidur, terus juga istirahat dan juga olahraga. Aku minggu kan libur kali itu buat olahraga yang ringan-ringan aja. Itu ya. Oke, sebelumnya dulu cek dulu tadi yang tidak masuk hari ini. Ada keterangannya? Sakit. Ani bisa belum ada keterangan ya. Pada pertemuan hari ini, anak-anak Bu Nur akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan topik atau materi apa? Tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Pernah dengar? Belum sama sekali. Oke, nanti kita bahas bersama ya. Oke, sebelum itu Bu Nur akan memberikan deskripsi dulu biar kalian tetap semangat, tambah semangatnya, biar tidak ngantuk, biar melatih konsentrasi kalian. Ya, deskripsinya tembak-tembakan. Ya, instruksinya kan nanti Bu Nur bilang dor satu kali, dor seperti ini. Respon kalian dor, pakai gerakan juga, dor. Kalau bilang dornya dua kali, dor dor, respon kalian kena gitu ya, di dada gitu. Kalau dornya tiga kali, dor dor dor, respon kalian tidak kena seperti itu. Paham? Nah, ini kita coba bareng-bareng dulu. Setelah itu nanti saya tunjuknya satu persatu. Kalau nggak ditunjuk, nggak usah respon. Mau saya ditembak temennya, kalian yang kena kayak gitu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Bisa dipahami ya? Oke, kita coba bareng-bareng dulu. Dor, pakai gerakan. Dor, dor, dor dua kali. Ya. Dor, dor, dor. Nah, gitu apa gini terserah. Coba satu kali lagi. Dor, dor. Dor. Dor, dor, dor. Gitu ya. Paham? Nah, sekarang satu persatu kalau dulu udah tunjuk, nggak usah respon. Ya, konsentrasi. Dor. Responnya cepat. Dor. Dor, dor. Dor, dor. Dor, dor. Dor, dor. Dor, dor, dor. Dor. Dor, dor. Wow. Dor, dor. Dor, dor. Dor, dor. Dor, dor, dor. Dor, dor, dor. Dor. Dor, dor. Dor, dor. Apa? Dor, dor. Dor, dor. Dor, dor. Dor, dor. Ayo. Dor, dor. Dor, dor. 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 Ya, tepuk tangan buat kalian. Ada yang apa itu tadi? Dor, dor, dor. Apa tidak kena yang begini. Kena. Itu ya, melatih konsentrasi kalian. Lebih semangat ya. Lebih berkonsentrasi lagi ya. Oke. Terus kita ke materi. Oke, sebelum ke materi, Bu Nur ada permainan. Kalian lomba ya. Per kelompok kita bagi aja biar gampang. Berderet, kelompok 1 deret ini, kelompok 2 deret ini, kelompok 3 deretan ini, kelompok 4 deretan pojok sendiri. Walaupun dikit nggak apa-apa ya. Yakin menang ya. Oke, permainannya Bu Nur akan membagi menjadi 4 kelompok. Udah, setiap kelompok akan mendapatkan kartu untuk disusun menjadi menara seperti gambar ini. Ya, bebas kalian. Kurang lebihnya seperti ini, nanti buatnya seperti apa. Terus buat menara setinggi dan sekuat mungkin agar bisa menjadi pemenangnya. Setelah itu nanti akan ada angin ribut yang menguji kekuatan menara yang kalian bangun. Bisa dipahami? Waktu untuk membuatnya berapa menit? Kira-kira? 5 menit ya, cukup ya. Ya. Silakan di
ini nanti buat masjid. Oke, gabung ke depan. Nanti kalau sudah nyerah gantian, misalkan kayak gitu. Yuk, gabung ke depan, hadap sana. Sudah siap? Atur strategi. Sudah atur strategi. Kelompok 4. Sudah, kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 1 siap? Oke, mulai dari sekarang. Silakan. Yuk, konsentrasi terjadi. Pakai strategi. Sudah berhasil. Ada mas. Oke, udah. Kelompok 4 yang menang duluan. Yang berhasil kelompok 4 juara 1, yang juara 2-nya kelompok 1 ya. Tapi duluan tadi kelompok 4 dulu ya. Oke, nanti dapat hadiah ya kelompok 4 ya. Hadiahnya menyusul, belum bawa hadiah. Oke. Baik anak-anak. Tadi kalian lomba ini ya. Lomba buat menara setinggi mungkin dan secepat mungkin. Sekarang Bu Nur mau tanya, hal apa yang kalian bisa ambil dari permainan ini tadi, lomba ini tadi? Ada yang mau berapa? Kesabaran, pantang menyerah, kerjasama, terus apa lagi? Strategi, fokus, ya. Nah tadi Bu Nur tanya, kalian waktu membuat itu tadi secara tim itu tadi susah apa gampang? Pernah ini nggak roboh nggak? Berkali-kali, nggak kehitung berapa kalinya ya? Ya sampai nggak kehitung berapa kalinya nggak hafal. Pokoknya fokus buat bangun lagi. Tapi kenapa ketika susah itu kalian mau coba lagi? Kenapa? Karena seru, karena pengen mendapatkan hasil, pantang menyerah, gitu ya. Oke, itu berkaitan permainan ini tadi, lomba ini tadi berkaitan dengan materi yang akan kita bahas ya, tentang terkait dengan resiliensi. Tapi sebelum ke materi, coba dulu kita dong dari salah satu kelompok 3 ngasih angin ribut. Gampang roboh enggak? Coba. Ayo, pakai apa terserah di apa yang terserah. Gak rela ya kayaknya ya. Nah, gampang. Ayo. Langsung tadi ya, orang salah. Pakai ada angin ribut ya di keempat ini. Coba. Ya. Gampang robohnya ya. Oke, coba dari kelompok boleh duduk. Dari kelompok 2. Oh, udah roboh. Belum dikasih angin karena udah roboh. Oke, enggak apa-apa. Ya, itulah intinya dari permainan tadi. Ada hubungannya dengan materi kita, resiliensi itu tadi ya. Apa yang kita bangun, kadang kita itu tadi jatuh lagi, terus kita berusaha untuk menyusun lagi biar tinggi lagi seperti itu ya. Oke, lanjut ke materi. Nah, ini resiliensi atau daya lenting. Belum pernah dengar ya tadi ya kalian ya. Kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ya, dan pulih dari kegagalan, kesulitan, terus juga stres atau trauma yang dialami dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pernah nggak kalian ada masalah? Menurut tanya, angkat tangan yang di sini yang nggak punya masalah. Punya semua ya. Kalau angkat tangan dulu kasih masalah mundur ya. Tiap orang hidup pasti punya masalah ya. Tapi tiap orang masalahnya berbeda-beda. Pernah mengalami kegagalan nggak? Nah, ya itu. Tapi gimana caranya kita untuk tetap bangkit kembali ya dari
kegagalan atau masa yang sulit atau mengalami kesulitan itu tadi, atau stres atau trauma seperti itu. Terus resiliensi ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan atau kegagalan. Ya, jadi ketika kalian pernah mengalami kegagalan, terus berusaha untuk bangkit lagi, mencoba cari solusinya, kalian merasa nggak diri kalian itu berkembang, diri kalian itu lebih kuat? Pernah nggak merasa seperti itu? Ya, jadi kayak masalah ini dianggap suatu musibah atau berkah balik ke diri kalian. Ya enggak? Kalau kayak menganggapnya kegagalan atau masalah itu suatu musibah, ya rasanya kayak menyerah aja, kayak kenapa kok ya jujur terus. Tapi kalau menganggapnya itu suatu hikmah, akan kalian petik, ambil ya pelajaran di masalah itu tadi, dari musibah itu tadi, dari kegagalan itu tadi, untuk bangkit kembali lebih kuat, ya lebih strong, jadi individu yang lebih mandiri, tanggung jawab, kayak gitu. Bisa dipahami sampai sini? Sekarang udah tahu ya artinya resiliensi itu apa? Yang gampang diingat, kemampuan untuk bangkit kembali dari suatu kegagalan, ya, dan beradaptasi ketika menghadapi suatu masalah atau kesulitan seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada. Ini kayak bola. Ada yang punya bola nggak? Bola kecil gitu. Nah, ini kayak gambar bola ini tadi anak-anak. Bola itu kayak bola basket atau bola paku. Dipantulkan, apa yang terjadi? Mantul, dia mantul ke atas. Semakin dipantulkan semakin keras, pantulannya semakin tinggi enggak? Ya, begitu juga kita pernah jatuh, kita pernah gagal, ya. Tapi bukan berarti terus kita terus menyerah di sini aja, tapi kita harus bangkit lagi. Ya, semakin masalahnya semakin besar, semakin kita mengalami kegagalan yang lebih besar, kita harus lebih bangkitnya juga lebih besar juga, gitu. Ya, jadi juga ketika jatuh, jangan hanya menyerah di sini, kayak meratapi nasib. No, kalian harus bangkit. Ya, resiliensi itu. Ada yang mau coba atau cerita atau berbagi pengalaman, salah satu pernah mengalami kegagalan apa, terus kalian bisa mengambil hikmahnya atau bisa bangkit dari kegagalan itu? Ada? Boleh salah satu? Oke. Pernah gagal dalam hal apa, Mbak? Dekat-dekat ini aja, Mbak, bisa. Nilai apa? Ulangan matematika. Kayak ulangan matematika dapat berapa? Gak apa-apa, jujur, temannya juga banyak ya. Dapat berapa? Di bawah KKM, jadi remedi ya. Ada remedi kan? Nah, dengan itu tadi apa yang Mbak bisa rasakan? Kecewa, tapi terus gitu, kecewa gitu aja. Tapi kerjain pulang, belajarnya lebih giat lagi. Sudah remedi belum? Terus nilainya belum dibagi. Insya Allah di atas KKM ya nanti ya, malah lebih bagus ya. Nah gitu. Jadi ketika kalian gagal atau kalian tadi nilai Mbak Afisa matematikanya remedi, tapi nggak begitu nyerah, terus mogok nggak mau belajar kayak gitu. Tapi malah belajarnya ditingkatkan biar dapat nilai yang lebih baik lagi di atas KKM kayak gitu. Tapi yang perlu anak-anak perhatikan, jangan hanya berfokus pada hasilnya, tapi prosesnya. Perlu kalian menghargai diri sendiri. Ya, aku berproses. Oke, matematika Mbak Afisa nggak begitu bagus. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya toh? Guru sendiri juga matematika SMA guru remedi terus. Tapi kenapa jadi guru bisa jadi guru lah? Saya bagusnya di IPS, saya optimalkan, saya belajar lebih giat di IPS. Gak apa-apa, setidaknya matematika minimal ya itu tadi KKM udah belajar semaksimal mungkin, gak apa-apa lah. Intinya kita ada prosesnya, kita ada usahanya. Hasil itu yang kedua, yang pertama itu yang perlu kalian perhatikan, yang perlu kalian hargai.
yang perlu kalian jaga itu tadi prosesnya, ya, berproses. Kalian sekolah kan kenapa sekolah? Kalau udah pintar ngapain sekolah? Iya enggak toh? Kalian belajar dari nggak tahu jadi tahu, dan itu proses, nggak apa-apa. Ya, jadi jangan pernah takut salah, jangan pernah takut mencoba dalam hal apapun itu. Ya, intinya yang positif ya. Diduga jadi korban bully, siswa SMA bunuh diri. Nah, siswa SMP bunuh diri saat HP disita, hanya HP disita terus langsung bunuh diri. Kayak sepele ya kayaknya ya. Terus tatahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Dan masih banyak lagi berita-berita. Ya, terus kenapa daya lenting atau resiliensi itu penting? Ada yang mau berpendapat? Agar apa? Agar terhindar dari depresi ya. Jadi menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat. Terus apalagi? Agar menjadi mudah dalam apa? Bersosial. Ya. Kalau daya lenting resiliensinya itu baik, akan berkomunikasi dengan orang lain itu lebih mudah. Terus sekarang perkembangan bisa ditebak nggak sih? Kayak dulu ada pandemi, ya enggak? Ujuk-ujuk tiba-tiba ada pandemi, dari pelajaran tatap muka terus menjadi daring, dari tatap muka jadi online. Nah itu jadi kita nggak tahu perubahan zaman, ya. Maka dari itu kita harus jadi pribadi yang memiliki resiliensi yang tinggi, ya, yang kokoh, yang tidak mudah menyerah ketika ada sesuatu, bangkit lagi. Dan juga biar kalian lebih optimal dalam mengembangkan kemampuan kalian, mengembangkan potensi-potensi yang kalian punya, seperti itu, ya, biar optimal. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Pola pikir bertumbuh, ya, tangguh sejak dalam pikiran. Ada istilah neuroplastisitas. Adalah apa itu? Mekanisme biologis yang mendasari growth mindset. Setiap individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak mereka itu sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Pernah dengar istilah growth mindset? Apa itu? Pola pikir berkembang, ya. Growth mindset itu pola pikir berkembang. Yang perlu anak-anak ketahui saat ini usia bunur tidak bisa badannya tinggi lagi. Nanti kalian juga gitu. Walaupun umur seperti bunur atau guru-guru kalian yang udah senior atau orang tua kalian, ya, itu otaknya masih berkembang, ya. Nah ini makanya terus mendasari adanya growth mindset itu tadi. Walaupun fisiknya sudah tidak berkembang, tapi otaknya itu selalu berkembang, ya. Selanjutnya mengubah pola pikir dari fixed mindset menjadi growth mindset. Fixed mindset itu apa? Terkunci nih. Pola pikir ya tertutup, yang tetap, gitu ya. Pola pikir yang tetap berubah menjadi growth mindset. Apa tadi pola pikir ya? Berkembang ya. Jadi terbuka ya. Gitu. Jadi ayo kita belajar mengubah pola pikir kita dari fixed mindset menjadi growth mindset, ya. Ciri-cirinya pola pikir yang fixed mindset itu apa? Apa? Teguh sama pendirian, tidak mau ngalah, tidak mau mencoba hal yang baru, kayak gitu ya. Takut gagal, takut dikritik, itu ciri-ciri fixed mindset. Kalau ciri-ciri growth mindset, pola pikir yang berkembang seperti apa? Mau menerima kritikan atau pendapat, terus tidak takut gagal, ya, gampang bergaul, bersosialisasi, ya. Terus ada lagi, mau mencoba hal yang baru, ya. Jadi itu pola pikir growth mindset yang berkembang. Nah ini fixed mindset dan growth mindset, perbedaannya ketika ini menghadapi kesuksesan. Kalau fixed mindset, saya bisa sukses jika punya bakat, punya potensi. Tapi kalau pola pikir yang berkembang, growth mindset,
apa berbeda? Jadi kalau grow mindset itu walaupun aku nggak punya bakat ini, tapi kalau aku mau berusaha, aku mau belajar, aku mau mencoba, aku mau belajar itu tadi, untuk mencoba itu tadi, aku bisa sukses. Itu ya. Jadi nggak terpaku atau berpikir tetap seperti fixed mindset. Terus ketika mengalami kegagalan, fixed mindsetnya saya menyerah. Yaudah, ketika ulangan matematika tadi remedi, yaudah menyerah, nggak mau belajar, nggak mau mencoba lagi seperti itu. Tapi kalau grow mindset, saya akan coba lagi, saya akan berusaha lagi seperti itu. Terus ketika menghadapi kesulitan, ada nih pelajaran fisika atau kimia, saya tidak bisa Pak, saya tidak bisa Bu, belum mencoba aja dan berpikir saya tidak bisa, ya. Tapi kalau grow mindset, saya belum bisa, tapi saya mau belajar, itu ya, mau berusaha, bukan tidak bisa, tapi belum, itu. Jadi harus dicoba untuk benar-benar tahu kalian bisa nggak. Oh ini gagal, nggak bisa, coba lagi gimana cara, cari solusinya sampai kalian bisa, itu ya. Terus ketika menghadapi masalah, berpikirnya kalau fixed mindset, pola pikirnya, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Kenapa harus saya? Kenapa saya yang harus diuji terus? Tapi kalau grow mindset, solusi apa yang bisa saya upayakan? Apa solusi terbaiknya? Nah ini tadi, ketika menerima kritik, kalau fixed mindset, saya sakit hati, saya nggak suka dikritik. Tapi kalau grow mindset, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Kritikan itu membangun saya, gitu. Jadi itu perbedaan fixed mindset dan grow mindset. Udah dipahami toh? Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada. Terus, yuk kita coba. Kalian masuk grow mindset atau fixed mindset? Apakah saya fixed mindset atau grow mindset? Coba nomor absen. Ini bulan 10. Nomor absen 10. Oh ini kita nggak masuk. Ini tahun 2025. Nomor absen 20. Oh ya, 20. Oke. Mbak siapa? Ica, boleh dibacakan yang nomor 1 dulu. Kelihatan enggak? Menurut Mbak Ica, itu grow mindset atau fixed mindset? Pola pikir yang tetap atau pola pikir yang berkembang? Fixed mindset ya, oke. Nomor 1 fixed mindset ya. Jadi saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah. Nah, itu tadi kan tetap tidak dapat ubah. Merasa kayak kecerdasanku ya segini-gini aja, nggak bisa aku lebih pintar, nggak bisa aku lebih terampil dalam hal apa kayak gitu, ya. Coba nomor 2, pernyataan nomor 2, nomor absen 25. Coba dibaca. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerahkan karena saya merasa tidak. Fixed mindset apa grow mindset? Ya, jelas fixed mindset ya. Merasa tidak cukup mampu, nah, itu gampang menyerah. Coba yang ketiga, siapa? Coba dibacakan Mas Sugar. Fixed mindset apa grow mindset? Ya, grow mindset yang berkembang ya. Kata kuncinya apa? Percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan. Nah, itu grow mindset. Sudah paham ya? Sudah bisa membedakan fixed mindset dan juga grow mindset ya? Ujian menghancurkan resiliensi. Dukungan dan ujian itu beda. Kalau dukungan menguatkan, ujian itu melemahkan. Kenapa? Ada yang mau berpendapat? Kenapa kalau dipuji itu kok malah melemahkan? Kenapa? Oke, Mas siapa? Mas Randy. Randy. Karena kalau ujian itu kita merasa bahasanya kita nggak cukup lebih, jadi kita nggak punya kelompok untuk berkembang lebih, berkembang lebih. Jadi ya orang lain memuji kita merasa bahwa kita udah Gampang puas gitu ya. puas gitu aja. Nah, tapi kalau dukungan, Kalau dukungan itu bisa membuat kita menjadi lebih mampu mengembangkan
kita bisa mengeksplor diri kita. Jadi kita nggak ada cepat di situ aja, tapi kita bisa mencari gimana sih diri kita ini bagaimana. Oke, ya tepat sekali itu tadi ya. Sudah paham ya anak-anak ya. Jadi kalau ujian itu membuat kita gampang puas, kayak terus kita dipuji terus nggak mau berusaha untuk meningkatkan kemampuan kita lagi. Tapi kalau dengan dukungan dari orang tua, dari orang sekitar, dari guru, kayak kita mau berusaha terus untuk meningkatkan potensi yang kita punya, keterampilan prestasi yang kita punya, seperti itu. Nah, ini kayak kurang lebih perbedaannya. Kalau ujian itu global dan fokus pada orangnya. Contohnya kata-katanya kamu tuh hebat, kamu pintar, kamu cantik. Nah, itu hanya subjektif ya. Ya itu. Kalau dukungan spesifik dan fokus pada perilaku. Kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Beda kan bahasanya, walaupun hampir sama tapi beda. Gitu. Terus ujian orang dewasa sebagai subjek. Ibu bapak bangga padamu. Ibu bapak bangga punya anak kamu. Nah, tapi kalau dukungan, anak sebagai subjeknya, kalian sebagai subjeknya, kamu pasti bangga pada dirimu karena kamu sudah berusaha, kamu sudah belajar. Terus sekarang tanya, pola asuh dan pendidikan yang lembut dan tegas. Kalian lebih suka pola asuh yang seperti apa sih? Yang lembut-lembut terus, apa nggak pernah mau ditegasin? Apa gimana? Dua-duanya, lembut juga, tegas juga. Kenapa nggak lembut-lembut terus? Jadi lembek, kalau dilembutin terus jadi lembek ya. Oke, lihat ada 4 ini ya. Pola asuh yang tegas, tidak lembut ya. Posisi orang tua sebagai subjek, anak objek. Orang tua menang, anak kalah ya. Tegas, kayak tegas terus. Kamu harus belajar, kamu harus ini, kamu harus jadi ini, tapi tidak pernah lembut. Lanjutnya, tidak tegas, tidak lembut. Orang tua dan anak menjadi objek, orang tua dan anak sama-sama kalah. Jadi kayak seolah nggak pernah diperhatikan, nggak pernah ditegasi, tapi juga tidak dapat kelembutan. Nggak enak ya. Terus tidak tegas, tapi lembut. Ya. Posisinya orang tua sebagai objek, anak jadi subjek. Hasilnya apa? Orang tua kalah, anak menang, ya. Tidak tegas, tidak lembut. Jadi kayak nanti anaknya gampang apa? Memberontak. Yang pojok kanan atas apa? Tegas dan juga lembut. Posisinya apa? Orang tua dan anak sama-sama menjadi subjek. Hasilnya apa? Orang tua menang, anak juga menang. Nah itu yang lebih baik ya dari yang ketiga tadi ya. Tegas tapi juga lembut. Jadi kadang orang tua itu harus tega kadang-kala ya, biar anaknya jadi pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri, tidak tergantung dengan orang tua. Nah ini teknik burger. Burger itu ada berapa lapis itu? Ada 3 lapis ya kurang lebihnya ya. Atas ada rotinya ya. Teknik burger ini ada 3 lapis ya. Di situ kita lihat ya. Atas ada roti, yang kedua ada daging sama sayur. Terus yang ketiga roti lagi. Nah ini diawali apresiasi. Yang pertama, terus di tengahnya ada koreksi dan diakhiri apresiasi lagi. Ya ini teknik burger ini teknik memberikan dukungan. Contohnya, misalkan ada nilai matematika yang bagus, ya. Ketika itu tadi matematikanya Renidi, diapresiasi dulu. Kamu sudah berusaha mengerjakan dengan maksimal. Terus yang kedua, dikasih apa gitu? Koreksi. Kamu perlu banyak latihan lagi. Mungkin berdiskusi atau belajar dengan teman. Terus ditambahi akhir-akhiri apresiasi lagi. Saya yakin kamu atau aku yakin aku pasti bisa ya untuk dapatkan nilai yang bagus, bisa mengerjakan matematika dan tidak remedi lagi. Nah sekarang menurut tugas ini kalian mencoba
sumber masalah yang kalian alami saat ini aja. Habis itu setelah kalian tulis masalahnya, kalian tukar ke tengah sebangku aja untuk dicarikan atau dibuatkan kalimat hubungan. Boleh diwarnai atau digambar sesuai kesukaan kalian ya. Setelah nulis masalahnya bisa ditukar temennya buat ilustrasi hubungan. Boleh angkat tangan siapa yang mau maju ke depan? Oke, 2 ya, satu-satu ya nanti ya. Silakan Mas Fiona. Halo semuanya, perkenalkan aku Ella. Jadi saya mau presentasikan lagi masalah yang saya hadapi, yaitu nilai fisika yang jelek. Lalu berapa jeleknya? Ya di bawah 80 jelek ya. Oke, lanjut. Setelah itu teman saya Aurela telah memberikan tambahan untuk yang pertama itu ada semangat, ya ada apresiasi, semangat ya, kamu telah berusaha dengan maksimal. Atau yang kedua ada ya ada koreksi, lebih banyaklah belajar dan latihan soal serta memperbaiki laporan. Untuk yang terakhir ada apresiasi lagi, yaitu usahamu sangat baik dan patut diapresiasi. Oke. Terus selanjutnya Mbak Nila. Ya di sini nilai fisika dia juga jelek ya. Jadi di sini tuh dia kasih apresiasi, jangan bersedih, jangan menyerah. Dan itu ada koreksi juga nih. Jadi belajarlah lebih giat dan cari sumber belajar lain. Yang terakhir itu ada apresiasi lagi, semangat terus berusaha dan jangan menyerah. Di sini juga ada tambahan kenapa burgernya kata burger karena dia suka makan burger. Jadi kita semangat lagi tuh. Ada yang mau memberikan tanggapan? Bentuk dukungannya sudah baik? Kita tangan buat teman kalian. Kita sudah membahas tentang resiliensi atau daya lenting ya. Dan tadi kalian juga sudah belajar mempraktekkan membuat dukungan ya, kata-kata dukungan untuk teman kalian. Nah itu nanti kalian praktekkan untuk diri kalian sendiri ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi kegagalan, untuk tetap bangkit kembali, memiliki resiliensi yang tinggi ya. Nah selama 45 menit ini tadi, selama 1 jam pelayanan tadi, apa yang kalian rasakan? Senang, bisa main game tadi ya, SPG juga, terus bahagia, banyak ilmu, tambah ilmu. Dari tadi kalian tidak tahu resiliensi apa, sekarang tahu. Terus semangat. Semangat untuk apa? Nah, untuk menghadapi masalah, untuk bangkit kembali ya. Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi resiliensi itu sangat penting untuk diri kalian, untuk tetap bangkit ketika menghadapi kegagalan, biar tidak gampang stres ya, untuk mengoptimalkan prestasi dan potensi kalian. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya. Oke, kalau tidak saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita bahas tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.